لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rasul habis poinkan dari makan yaitu Bapak tinggal mati dan yang berdasar rasiton Bapak pun tinggal mati Bapak pun jamaah kajian malam ahad lagi dan salat tersebut bahkan itu sebelumnya kami datang tidak syukur mengenai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alis jawabanipun kalian mata dan nurnya sami nikmat ingkang ageng sanget, nikmat iman Islam, nikmat sempat, nikmat kesehatan. Akhirnya wonten ing dalem menika panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing masjid menika bukti bilih Allah sehingga akan kula panjenengan sami dalam menika saged nedahaken maos. Kali mekaten monggo kita syukuri kanthi wacan pamit. Alhamdulillah. Selawat sesalam kita akan terangkan dalam sunnah kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu ingkang kula hormati, monggo kajian dalam menika kita wiwiti secara kanthi maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawin hormati dalam mereka Ustaz tidak berada paling dosen yang Bapak Masito. Biasa mereka monggo kula panjang sami sarana sami niatkan ingkang estu mugi-mugi rawuh panjenengan wonten ing menika saestu mangke pikantuk ilmu ingkang berkah dunya lan akhirat. Ingkang ingkang wasraken Bapak Bos saksipun monggo Ustaz Masito dan saat sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak rahimahullah, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat iman dan Islam. Di malam hari ini Allah masih berikan kepada kita bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadir kita, langkah kita, satu langkah mengangkat derajat kita, satu langkah menghapus dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu bapak rahimahullah, ini pertemuan ketiga dengan anggota Bansel. Kasih kemutan Pak Bansel.
Malam hari ini saya menggantikan Ustaz Fakih yang ketiga. Halo, sebutan nggih. Ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Masih ada kehidupan? Pertemuan pertama saya menyampaikan apa nggih? Alhamdulillah ora kelingan. Pertemuan kedua bukan kemutan. Berarti calon profesor. Ibu Bapak rahimahullah, malam hari ini kita sampaikan 7 amalan sunnah. Rasulullah SAW menyampaikan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang ora kersa. Maka ada sahabat itu bertanya, kila waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Kemudian Rasulullah menyampaikan, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Man asoni, siapa yang tidak taat, fakat aba, itulah yang tidak mau masuk surga. Nah, kalau kita membaca, mendengarkan sejarah riwayat para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang paling bersemangat mengikuti Nabi. Ada yang sampai detail mengikuti Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Itu mengikuti apa saja yang dilakukan Nabi diikuti. Abdullah bin Umar. Dan kalau melihat sahabat itu bahkan ada yang sudah dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu karena mereka sangat bersemangat mengikuti Nabi. Maka kalau kita kepingin kehidupan kita sebagaimana para sahabat yang mulia di dunia, dijamin surga, dimuliakan nanti di akhirat, maka kita harus tenang mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti atau taat kepada Rasulullah. Nah, minimal ada 7 amalan sunnah yang ini kita harus bersemangat mengamalkannya. Apa 7 amalan sunnah itu? Yang pertama, sholatul lail, sholat malam. Sholat malam. Apa keutamaannya? Wa minal laili fatahajjat bih nafilatan asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Itu adalah amalan sholat malam, itu adalah satu sebagai ibadah tambahan. Yang kedua, Allah akan memberikan tempat tertinggi, memberikan kemuliaan, maqamam mahmuda, tempat yang mulia. Maka di dalam surah disampaikan, alaikum biqiyamin laili fa innahu da'us sholihin. Orang yang senang mengerjakan sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya. Apa yang beliau lakukan? Sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Ibu-ibu dan sing bengkak melek mencari kamar mandi ini. Rasulullah sampai kaki beliau bengkak. Bahkan suatu saat ada sahabat ngikuti sholat Rasulullah itu, ngikuti jadi makmumnya. Ketika membaca Fatihah dilanjut surat Al-Baqarah,
wah ini wis arep sujud. Ternyata belum, nambah lagi satu surat Ali Imran, nambah lagi surat An-Nisa. Padahal surat Al-Baqarah itu pinten juz? Hampir 3 juz, Pak. Satu juz itu kira-kira 45 menit. Berarti pinten jam niku sampai surat An-Nisa. Nah, wae dhewe lho setengah jam iki 8 rakaat, 11 rakaat rampung. Enggak nyampe malah 20 menit. Bahkan ada sing 10 menit, Pak. 10 menit 20 rakaat. Ya salat opo iki? 10 menit 23 rakaat. Rasulullah itu sampai kaki beliau bengkak karena saking lamanya berdiri, lamanya sholat. Ya, nah itulah kebiasaan orang-orang soleh. Yang kedua, sholat malam itu sebagai penghapus dosa. Sholat malam itu akan menghalau penyakit tubuh. Maka ada seorang peneliti dari Amerika, dia belum muslim waktu itu, belum sebagai seorang muslim. Beliau meneliti orang-orang Islam yang senang tahajud. Ternyata orang-orang yang senang tahajud itu imunitas tubuhnya, kekebalan tubuhnya itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah tahajud. Maka beliau, orang non-muslim itu yang meneliti itu terus masuk Islam gara-gara sholat malam, meneliti sholat malam. Yang kedua, ada seorang namanya Profesor Muhammad Soleh. Beliau itu sebelum jadi dokter, sebelum profesor, beliau itu mengidap penyakit yang divonis tinggal beberapa bulan meninggal dunia. Kemudian beliau melakukan sholat malam. Tiap malam beliau tahajud. Apa yang terjadi? Sembuh penyakitnya, hilang. Bahkan beliau bisa sekolah S3, dokter, lulus S3. Apa yang beliau tulis? Meneliti 2 kelompok orang remaja. 1 senang tahajud, 2 yang tidak pernah tahajud. Kemudian beliau menyimpulkan yang senang tahajud ternyata kekebalan tubuhnya sangat luar biasa. Maka beliau meyakini bahwa sholat malam itu menghalau penyakit, menyembuhkan penyakit. Di zaman Umar bin Khattab ketika umat Islam mengalami kekalahan, ternyata umatnya saat itu, kaum muslimin saat itu meninggalkan sholat malam. Maka kemudian Umar bin Khattab ngajak semua sahabat, ayo kita sholat malam lagi. Nah, kemudian menang kembali. Sholat malam menghalau penyakit, menguatkan imunitas kita. Maka jangan tinggalkan sholat malam walaupun cuma 1 rakaat, Pak. Sholat witir, 1 rakaat witir malam. Ada sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq itu sholatnya sebelum tidur. Karena khawatir nanti tidak bangun, karena khawatir tidak sholat malam. Mereka menjaga sunnah sampai begitu. Umar bin Khattab yakin saya bisa bangun malam. Beliau nanti sholatnya setelah tidur. Menjaga sholat malam. Maka jangan kita tinggalkan walaupun cuma 1 rakaat mau sholat witir. Kalau mampu 2 rakaat ditutup 1 witir. Ya. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Saat itu ketika kita berdoa, Allah ijabah orang-orang yang sholat malam. Doanya diijabah. Maka disampaikan sarful mukmin sholatul lail. Sholat malam itu kemuliaan seorang muslim. Jadi kemuliaan kita itu ada pada sholat malam kita. Kalau kita pengen mulia, senanglah sholat malam. Ini yang pertama, Ibu Bapak, sunnah yang harian yang mesti kita
lakukan, jangan ditinggalkan, yaitu sholat malam atau sholat tahajud. Afdhalu sholatu ba'dal fariidah sholatul lail. Seutama sholat fardu setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Di Al-Quran itu disebut langsung oleh Allah, ya, wa minal laili fatahajjat bih. Ini yang pertama, Ibu Bapak. Yang kedua, mari kita biasakan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, karena itu zikir yang paling utama. Abdul zikri qiraatul Quran. Setiap hurufnya dihitung 10 kebaikan. Alif, lam, mim. Baca 3 huruf niku 30 kebaikan. Baca kira-kira 2 lembar 3 lembar 27.000 kebaikan. Diulang-ulang pahala akan mengalir terus. Beda amalan panjenengan misalnya minjemi uang tetangga, itu paling sekali 2 kali. Ora terus-terusan wong arep nyilih duit kok terus-terusan. Jenengan tidak mungkin harus ngasih terus. Tidak mungkin akan memberi. Sisi yo mangkel. Pokoknya kayak orang gelem balekke. Nyebrangke, mau menyeberangkan orang lewat jalan ngoten iki, paling hanya sekali nyebrangke. Mboten mungkin jenengan ajak muter-muter. Mriko mriki nggih, Mbah, mriki mriki, Mbah. Tidak mungkin dijak muter-muter. Malah ora dadi amal soleh, buling-buling malah. Tapi membaca Al-Quran diulang-ulang, pahala akan mengalir terus. Maka jangan tinggalkan baca Quran semampu kita. Mampu nih hafalan, nggih pun hafalan itu. Minimal ayat kursi jangan kita tinggalkan. Ayat kursi setelah sholat, ayat kursi sebelum tidur. Ya, itu pahalanya ketika kita membaca sebelum tidur itu semalam suntuk, ya, semalam itu kita dijaga oleh Allah. Itu keutamaan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis disampaikan ketika orang itu berkumpul kemudian membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Allah akan turunkan satu ketenangan. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat. Yang ketiga, malaikat akan menjaga menaungi orang yang mempelajari Al-Quran itu. Yang keempat, Allah akan menyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikat. Allah akan memberikan ketenangan. Ini kemudian ada seorang dokter spesialis jantung, namanya Dr. Ahmad Kodi. Beliau melakukan terapi 210 pasien, itu muslim maupun non muslim, dilakukan terapi dengan dibacakan Al-Quran tiap hari. Apa yang terjadi? 210 itu 77%, Pak. Ya, 77% sembuh dari sakitnya. Loh, kok bisa terjadi seperti itu? Ternyata hasil penelitian itu, orang yang diterapi dengan dibacakan Al-Quran itu menjadi kendor. Sarafnya itu menjadi kendor, kemudian menjadi tenang. Ketika tenang, ya, jiwanya tenang, meningkatkan imunitasnya. Setelah imunitasnya meningkat, itulah yang akhirnya menyembuhkan sakitnya itu. Maka membaca Al-Quran. Suatu saat Imam Ibnu Mas'ud ditanya oleh muridnya, saya itu punya masalah, ora iso turu, ora iso mangan, ora doyan mangan. Apa nasihat Ibnu Mas'ud ke kami? Apa jawab beliau? Datangilah 3 tempat, kamu akan menjadi tenang, kamu akan bahagia. 3 tempat itu apa? 1, datangilah orang yang membaca Al-Quran, engkau mendengarkan, engkau ikut membacanya.
Kok kamu tidak bisa tenang, belum bahagia? Datang tempat yang kedua, yaitu pengajian yang di situ banyak mengingat Allah. Maka coba nih pas pengawasan, itu kan harus ende suatu itu penak banget. Ngerti-ngerti merenung. Bapak-bapak itu kalau hari Jumat itu belum dibacakan Quran, ya itu sudah menurutmu. Aku kena tulisnya kali jengkol gitu. Kok tangannya es koma. Itu saking tenangnya dibacakan Al-Quran. Ya, nek kula dadi khotib niku ndak nyampe 10 menit. 5 menit itu khotbah. Bisa do mapan nih kan, bisa do turu nih. Ora iso turu pokoknya. Dia caranya karena khotbah itu memang disunahkan untuk sebentar, sholatnya yang lama. Maka kalau saya khotbah itu cuma 5 menit, nanti sholatnya yang lebih dari 5 menit. Wis ora iso turu. Apa mau ngapain? Ini paling nyaman, paling enak itu tidur di waktu Jumat. Maka kalau bapak-bapak pengen nggak bisa tidur gampang, Pak. Jadi khotib, Pak. Istirahat dulu. Nah itu, jadi 3 tempat. Apa yang pertama tadi? Datang tempat orang yang membaca Al-Quran, kita ikut membaca, mendengarkan saja ini Bapak. Maka kalau enten tahlilan ngerti kok? Enten tahlilan, kalau memang belum bisa membaca Al-Quran, jangan membaca Latinnya. Karena berbeda, nggak dapat pahala kalau membaca Latinnya. Apa yang Latin kan bacaannya kudu niro tadi ra. Gitu, jadi ra, kudu ko, jadi k. Maka daripada salah, karena belum bisa membaca Al-Quran, takut salah membaca, mendingan mendengarkan, pahalanya sama dengan yang baca. Kalau panjenengan ikut membaca, tapi dengan baca Latinnya, nggak dapat pahala, karena banyak yang salah bacanya. Nah, yang ketiga tadi, kalau belum bisa bahagia, maka bangun malam engkau sholat, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Kok enggak bisa masih belum bahagia, mintalah kepada Allah untuk diganti hatimu. Karena hatimu, kata Ibnu Mas'ud, itu sebenarnya bukan hati, sesungguhnya bukan hatimu. Nah ini yang kedua Ibu Bapak. Yang pertama tadi sholat malam. Yang kedua membaca Al-Quran semampu kita. Kalau mampu sehari 1 juz di 1 juz. Tidak mampu ya dikurangi selembar. Atau tidak mampu lagi soalnya hafalan ya hafalan. Rapoko malaikat paling ya narak wi meneto sing diwaca sholat maca kulhu, nah kuwi meneh to ya. Kata Imam Ali begini, orang yang membaca Al-Quran di saat sholatnya, maka dia akan mendapatkan 50 kebaikan setiap 1 hurufnya. Kalau dia membaca Al-Quran di luar sholatnya dengan berwudu, maka dia akan dapat 25 kebaikan setiap hurufnya. Kalau dia membaca Al-Quran tanpa berwudu, dia akan mendapatkan 10 kebaikan di luar sholat. Nah, Ibu Bapak rahimahullah, yang kedua. Yang ketiga Ibu Bapak, mari kita sholat berjamaah di masjid. Mari kita giatkan sholat berjamaah di masjid. Kata Rasulullah SAW, sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat jamaah itu keutamaannya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Langkahnya dari rumah ke masjid itu 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Yang ketiga, orang yang sholat berjamaah di masjid itu akan didoakan malaikat selama dia masih di tempat sholat, akan mendapatkan doa dari malaikat. Padahal malaikat itu tidak pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, doanya mustajab. Maka itu keutamaan sholat berjamaah di masjid Ibu Bapak.
Di pertemuan pertama dulu saya pernah menyampaikan tentang kisah sahabat namanya Sa'ban. Ini kan betul sekali. Sa'ban itu seorang sahabat yang setiap sholat pasti hadir. Kemudian ketika dia sakaratul maut, ketika sholat bersama Nabi, saat Nabi lihat Sa'ban, kok Sa'ban tidak ada. Sampai akhir sholat, selesai zikir, Nabi melihat lagi Sa'ban tidak ada. Kemudian Nabi dan para sahabat berkunjung ke rumahnya. Ketika berkunjung ke rumahnya, Sa'ban sudah meninggal dunia. Istrinya menyampaikan, bertanya kepada Nabi, ada 3 hal yang diteriakkan ketika sakaratul maut. Yang pertama, kenapa nggak lebih jauh? Apa maksudnya? Rasulullah menyampaikan, Sa'ban itu didatangi malaikat, kemudian disampaikan, hei Sa'ban, ini lu pahalamu ketika sholatmu berjamaah di masjid. Padahal jaraknya berapa? 3 jam dari rumah. Dari rumahnya Sa'ban ke masjid Rasulullah itu butuh waktu 3 jam. Tapi Sa'ban selalu hadir sholat berjamaah. Nah, ketika sakaratul maut isi gelo, kenapa nggak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Ibu bapak rahimahullah, Sa'ban yang 3 jam saja gelo, lawat ini 10 menit. Maka mari kita bersegera yang belum jamaah minimal 2 waktu, ibu bapak, minimal 2 waktu. Isya dan subuh jangan kita tinggalkan, karena 2 waktu itu, isya dan subuh itu, orang munafik tidak melakukan itu. Ya, kalau kita itu biar tidak dianggap sebagai orang yang munafik, maka datanglah di 2 waktu itu minimal 2 waktu sholat itu, yaitu sholat isya dan sholat subuh, sholat berjamaah. Ya, maka usahakan bapak-bapak, usahakan berjamaah di masjid, kecuali kalau ada halangan, ada udurnya. Ya, apa yang boleh meninggalkan sholat berjamaah? Ketika ada sahabat Nabi namanya Ummi Maktum yang sudah sepuh, terus tunanetra, tidak bisa lihat, datang kepada Nabi, ya Rasul, ada tidak dispensasi buat saya itu tidak bisa lihat, aku ya wis sepuh, tidak ada yang nonton ke masjid, boleh tidak saya sholat di rumah? Oh boleh. Kemudian Ummi Maktum itu melangkah pulang, kemudian dipanggil sama Nabi, kamu dengar adzan enggak? Mireng, datangi suara adzan. Itu Ummi Maktum yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa lihat saja, itu sama Nabi diperintahkan untuk datang ke masjid. Lah apalagi kita yang tidak ada halangan. Maka orang itu disebut dolim terhadap dirinya sendiri, dolimul nafsi. Salah satunya contohkan ketika dia bisa datang ke masjid, gak ada halangan, gak ada hujan, gak ada yang menghalangi dia untuk datang ke masjid, kok dia tidak datang ke masjid, itu berarti dia sedang dolimul nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Ya, ibu bapak rahimahullah, mari kita kuatkan lagi jamaah kita di masjid, ya, sholat berjamaah di masjid. Ada seorang pasien namanya Ahmad. Kemudian dia itu ketika sakit dijauhi oleh keluarganya nggak ada yang mau ngurusi, karena Ahmad ini sakitnya menular dan seterusnya, nggak ada yang mau nungguin. Apa yang kemudian dilakukan? Dia dibawa ke rumah sakit, dirawat dokter, kemudian dokternya itu temennya, dokter itu sahabatnya. Kemudian dokter itu menyampaikan, ini sahabatku namanya Ahmad, menyampaikan ke perawatnya, nanti kalau ada apa-apa
dengan Ahmad, tolong kabari saya mau pulang sebentar. Nah, ketika dokter itu pulang, di tengah perjalanan ditelepon sama perawatnya, dok, ini Ahmad sedang sakaratul maut. Maka dokter itu balik lagi ke rumah sakit. Sampai di ruang bangsal dia lihat Ahmad ini bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya itu. Mukanya, tubuhnya itu bersih. Yang dulunya sakit itu gak ada orang dekat. Saat itu ketika dia selesai mengucapkan la ilaha illallah, bersih seluruh tubuhnya. Kemudian dokter ini sampai gugur, ya, penasaran ketika sudah dimandikan, dibawa ke rumahnya, ditanyakan ke orang tuanya, amalan apa yang dilakukan Ahmad ini, kok sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Akut ngewangil. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu yang dilakukan. Mengucapkan la ilaha illallah itu berat, Pak. Saya pernah ceritakan di pertemuan pertama. Itu kalau menuntun orang yang sahadat itu, orang yang sudah sakit sakaratul maut, dituntun itu orang mesti gelem kok. Monggo banyak nyebut, mana roke nyebut. Ada teman yang di Jakarta 20 tahun di Bina Rohani, Pak, bimbing nalkin ini. Selama 20 tahun sehari ada 8 orang yang butuh ditalkin. Berapa yang bisa mengucapkan? Satu. Padahal 20 tahun dia di bagian nalkin itu. Setiap hari ada 8 pasien yang butuh ditalkin. Satu orang yang bisa mengucapkan. Saya 4 bulan di PKU itu, satu pun belum ada. Angger dituntun ya di sini nyebut, endi bojoku, endi putuku, kaengmu mobilku piye, omahku sapa sing rawat. Itu yang muncul. Nah, padahal Nabi menyampaikan siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi sudah dikasih kisi-kisinya, jawabannya, ini ternyata tidak bisa. Tapi Ahmad tadi bisa. Apa amalannya? Sholat berjamaah di masjid dia tidak tinggalkan. Satu kisah lagi, seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib itu wonge tendek, ireng, keriting, wis pokoknya tidak ada nasab lagi. Dia tidak punya nasab. Tapi ketika meninggalnya, Nabi apa yang diucapkan? Nabi mengucapkan, Julaibib itu bagian dariku dan aku bagian darinya. Julaibib dimuliakan. Apa salah satunya? Ketika dia berjamaah pasti di belakangnya. Sholat bersama Nabi. Sholat berjamaah. Maka kita usahakan selalu berjamaah. Kalau tidak ada halangan, 1 hujan, 2 sakit, 3 safar bepergian, 4 ada urusan yang tidak bisa tinggal, usahakan berjamaah di masjid. Karena banyak sekali keutamaan yang Allah berikan. Kalau sholat sendiri 1 pahala, itu saja belum tentu diterima karena belum tentu khusyuk. Kelingan umbah-umbahan, kelingan utangi, kelingan mantani. Maka usahakan sholat berjamaah di masjid. Ini Bapak rahimahullah. Tadi yang ketiga, yang keempat, sholat duha, sholat awabin. Biasakan sholat duha 2 rakaat. Sholat duha itu sholatnya orang-orang yang bertaubat. Maka Allah menyampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat.
Siapa yang orang bertobat? Yang senang melakukan sholat duha di antaranya. Maka walaupun cuma dua rakaat kita lakukan sholat duha, itu sholatnya orang-orang yang bertobat. Kalau sudah Allah senang itu Ibu Bapak, pasti apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi masalah kita, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Kemudian yang kelima Ibu Bapak, mari kita menjaga wudhu. Mari kita menjaga wudhu. Karena itu salah satu bukti iman kita kepada Allah. Salah satu sahabat yang membiasakan wudhu, yang disebutkan terumpahnya sendalnya sudah terdengar di surga. Sinten sahabat itu? Sahabat Bilal bin Rabah. Karena selalu memperbaharui wudhu, menjaga wudhu. Ya, penting buat kita untuk selalu menjaga wudhu. Karena ternyata maut itu adalah yang paling dekat dengan kita. Kematian itu paling dekat dengan kita. Maka ketika kita senantiasa menjaga wudhu, ketika Allah memanggil kita, kita dalam keadaan suci. Maka usahakan tindak kemana? Wudhu dulu. Berwudhu, bersuci. Mau tidur, apalagi mau tidur, kita biasakan berwudhu. Ya, kita biasakan berwudhu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam adalah amalan sedekah. Boleh sembunyi, boleh terang-terangan. Untuk memberi contoh kepada orang lain, boleh dengan terang-terangan. Ya, karena sedekah itu yang pertama akan memadamkan murkanya Allah. Fattaqunar walau bisikin walau cuma sedekah satu butir kurma itu sudah memadamkan api neraka. Ya. Yang kedua, sedekah itu akan menolak bagaimana cara mati yang jelek. Bersedekah semampu kita. Oh, ternyata dalam sebuah hadis sampaikan tabussumuka fi wajhi aika sodaqah. Bermuka gembira, bahagia, senyum kepada sesama, kepada saudara kita, itu sudah dihitung sedekah. Nek ora iso bojo wis guyang-guyu karo tanggane wis. Itu sudah sedekah nyenengke. Tapi nek jenengan panggil tangga kok besengut wae. Duit besengut, pokoknya ora duwe duit. Itu ngerti wae wis males, ketemu wis males. Maka bahagiakan orang lain dengan apa? Senyum. Ya kalau mampu nggih, nek cara akhir niku 5S. Ya, 5S. Napa? 5S. Salam, senyum, sapa. Salam, assalamualaikum, mendoakan. Assalamualaikum, sesama muslim. Kemudian menyapa, monggo, dan seterusnya. Kemudian senyum, karo senyum. Ya, paling gampang itu sedekah, senyum niku. Penting kan orang guyu dhewe, gitu. Orang guyu dhewe. Tapi senyum, wajah cerah kepada orang lain itu sudah dihitung sedekah. Perkataan baik itu sudah sedekah. Ngomong yang baik itu sedekah. Nah, sedekah semampu kita. Mari kita biasakan tiap hari, usahakan sedekah walaupun hanya dengan senyuman kepada saudara kita, tetangga kita, keluarga, lebih-lebih pada keluarga kita. Ya, lebih-lebih pada keluarga dekat kita. Ora karo bojone besengut wae, karo bojone tangga guyang-guyu. Masalah ini. Ya, ini masalah besar ini. Yang terakhir Ibu Bapak rahimahullah yaitu istighfar. Amalan istighfar. Nah, ini adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
dalam sebuah hadis disebutkan 3 keutamaan orang yang senang beristighfar. Ya, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan hilangkan kesedihan kita. Wa min kulli dhiqin makhraja. Allah akan hilangkan kesempitan kita. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki bisa ke masjid, rezeki punya istri soleha, rezeki suami kok nyah-nyoh. Harapan ibu kan nyah-nyoh. Rezeki anak manut, rezeki bisa ibadah dengan khusyuk, itu rezeki semua. Rezeki badan kita sehat itu rezeki. Jadi rezeki tidak hanya harta dengan uang, ya. Semua yang kita nikmati, kebahagiaan itu juga rezeki. Itu Allah berikan kepada kita ketika kita senang beristighfar. Ya, maka perbanyak istighfar. Kenapa jalan rezeki kita sempit? Di antaranya yang menghalangi rezeki kita sempit itu adalah karena dosa-dosa kita. Apa yang bisa membuka? Itu yang membuka jalan sempitnya itu kalau kita bertobat atas dosa yang kita lakukan, maka akan bersih jalan itu, dan itulah saat Allah akan memberikan rezeki kita. Ibu bapak rahimahullah, 7 amalan sunnah ini yang mari kita rutinkan, ya, mari kita rutinkan. Kalau mampu ditambah dengan amalan-amalan yang lain. Para sahabat itu mulia hidupnya dunia dan akhirat karena mereka bersemangat ketika mengamalkan sunnah, ya, karena bersemangat mengamalkan sunnah. Abu Bakar itu sampai kalau dia bersedekah itu seluruh hartanya dia sedekahkan. Sampai Nabi, kenapa kau sedekahkan semua? Apa yang menjadi jaminanmu nanti? Apa yang untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, jaminanku adalah Allah dan Rasul. Umar bin Khattab separuh hartanya dia sedekah. Itu saking bersemangatnya. Belum lagi kalau sholat berjamaah. Ada seorang sahabat itu karena sibuk ngurusi kebun, ya, kemudian dia sholat jamaah itu telat. Begitu dia datang sholat asar, loh kok telat? Habis semua orang sudah tidak ada sholat jamaah. Apa yang dilakukan? Dia pulang, dia sedekahkan separuh kebunnya. Itu karena nggak sholat jamaah. Cobinya awal dia bilang dino, setiap saat sholat jamaah ini. Ini sholat sedekahnya usuran di Eropa aja, gitu. Itu sahabat, ada namanya gurunya Abu Ubaidillah, itu Al-Quwairi, gurunya Imam Muslim. Suatu saat dia itu menerima tamu, kedatangan tamu. Kemudian menjamu tamu itu, tahu-tahu sudah dia, karena sudah pulang tamunya, dia bergegas ke masjid. Begitu sampai di masjid sholat isya sudah bubar. Apa yang dia lakukan? Dia pulang, kemudian dia lakukan sholat isya sebanyak 27 kali. Karena khawatir habis pahala jamaah. Cuma sekali Pak sholat isya. Itu dia lakukan semalam untuk sampai 27 kali. 4 rakaat ping 17. Karena karpe dengan begitu saya dapat 27 pahala Pak, 20 derajat. Tapi kemudian saking keselnya dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Mimpinya apa? Ada serombongan orang yang sedang naik kuda kencang. Kemudian dia juga naik kuda, tapi tidak bisa ngejar yang orang naik kuda barang-barang itu. Kemudian kok saya tidak bisa ngejar itu? Karena kamu ketinggalan sholat isya. Itu para ulama, para sahabat bersemangat Pak mengamalkan sunnah. Maka kalau kita pengen hidup kita bahagia dunia dan akhirat, mari kita bersemangat mengamalkan sunnah. Apa yang kita mampu, minimal 7 sunnah itu rutin kita lakukan, rutin. Walaupun sholat duha cuma 2 rakaat. Sholat duha itu boleh sampai 12 rakaat, tapi cukup 2 saja sudah. Sholat malam itu berapa?
Nabi itu biasa mengerjakan 11 sampai bengkak kakinya. Mungkin kita tidak usah sampai bengkak lah, gitu. Cukup 2 rakaat saja, atau 1 rakaat witir mau. Yang rutin mengamalkan sunnah dan istiqomah, kita istiqomah terhadap amalan itu, ya istiqomah. Kalau perlu kita itu punya namanya amalan unggulan. Apa yang menjadi unggulan kita? Ada sahabat itu yang unggul karena dia sedekahnya. Ada sahabat itu yang unggul karena dia menulis, ya, dan sebagainya. Nah, maka kita kalau bisa punya amalan unggulan, apa yang menjadi unggulan ini? Dicari kok. Unggulan saya apa? Senang saya apa? Ibadah saya senang ya kok. Itu diistiqomahkan. Ya, suatu saat Imam Malik itu ditanya oleh muridnya, "Syekh, kok jenengan tidak pernah sholat tahajud?" Murid-muridnya bertanya begitu. Di riwayat yang lain, Imam Ahmad itu dikirimi surat. Imam Malik itu dikirimi surat. Kok jenengan tidak pernah melakukan ibadah ini? Apa jawabnya Imam Malik itu? Saya akan mengejar amalanmu itu dengan saya memperbanyak menulis. Maka Imam Malik menyampaikan, Innallaha yaqsimu a'mal kama yaqsimu ars. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Jadi setiap kita itu punya kemampuan, punya potensi. Apa yang kita mampu? Oh, aku kuat nih, kalau sedekah kuat. Silahkan bersedekah sebanyak-banyaknya. Menjadi amalan unggulan. Oh, aku nek kalau sholat muni sanggup. Aku tak sholat malam. Rajin istiqomah sampai akhir hayatku. Oh, aku bisanya sholat sunat, sholat sunat. Karena Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Tiap orang itu beda kemampuannya. Ya, nggak mungkin semuanya orang bisa sholat malam 11 rakaat. Nggak mungkin semua orang bersedekah banyak-banyak. Tiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Mari kita gali potensi yang ada, yang mampu kita lakukan, kemudian kita istiqomah. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kita mudah masuk surga. Karena surga itu ada 8 pintu, Pak. Kita mau pilih yang mana? Ya, kita mau pilih yang mana dengan kekuatan, kemampuan yang kita miliki, amal yang kita miliki. Mekaten yang sakit kula aturaken dengan sami. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ini istilah saya, kalau pengajian yang tinggi ini sedang kuliah. Panjenengan sedang kuliah. Nanti akan diwisuda bareng-bareng. Dosennya ya diwisuda, nek lulus. Kita akan diwisuda dengan lulus dengan gelar SKH. Apa SKH? Sarjana Husnul Khotimah. Nek lulus nggih. Piye ben lulus, maka kita harus KKN. Bukan korupsi nggih. KKN, kerja nyata. Apa kerjanya nyata? Ketika kita dapat ilmu ini terus diamalkan sampai akhir hayat kita. Jangan berhenti mengamalkan. Sedikit kita amalkan sampai akhir hayat kita, itulah yang nanti gelar kita SKH, Sarjana Husnul Khotimah. Dosen itu kawan lulus, ya, maka dosen itu tidak boleh jargoni. Iso sering raiso lakoni, berat Pak, berat. Karena apa? Yang dekat dengan lisan saya, mulut saya ini ada telinga saya. Jadi paling dekat, maka harus pertama yang ngamalkan, ya, karena paling berat nanti. Wes ngandani wong ning ora tau lakoni, berat. Maka panjenengan doakan yang ngisi ngaten iki didongake, ya, supaya juga bisa
mengamalkan. Oke, mengatakan ada pertanyaan kami persilakan. Kalau ukuran ilmu fikihnya, sholat duha itu dimulai ketika matahari itu seukuran tombak, saat sedikit tombak. Nah, kira-kira tombak itu sudah matahari itu sudah seukuran tombak, sudah diperbolehkan untuk sholat. Sepenggalah, istilahnya itu sepenggal. Tapi kalau di dalam fikih itu satu tombak, ya. Ukurannya matahari satu tombak sudah boleh sholat dua. Sampai kapan? Sampai matahari sebelum tergelincir, ya, menjelang gugur. Kalau paling utama nih, ya setelah satu tombak itu paling utama. Dan mulai, Ibu. Alhamdulillah, benar ini 1, 2, 3 pun kata. Ini tembanggang songo. Katanya pada capek, Pak. Terus kesel nembe anggur. Nah, ini sing nyang songo. Alhamdulillah masih ada yang hadir. Monggo Ibu, Bapak, ada pertanyaan? Dan kebetulan nanti balik kasih. Nah, biasanya paling senangin murid itu balik kasih. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Qul qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Iqbal yang telah memberikan apa yang disampaikan pada malam hari ini. Satu demi satu kita dapat mengamalkan sampai tapi sarjana silakan. Nah, Bapak Ibu ingkang hormati, mekaten kajian dalam menika mugi-mugi benjang saged balik kasih kawula lajeng ahad ngajeng insyaallah kita kajian-kajian mungkin kita akan paling umur yang bermungkin ilmu sami mudah-mudahan. Berkatalah selalu monggo kita tutup kanthi wawasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha